Hai 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 Sobat Jiwa yang penuh rasa penasaran. Selamat datang kembali di Rentang Jiwa, di mana kita akan menyelami topik-topik menarik yang memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan. Sobat Jiwa, pasti pernah mendengar curhatan dari para pengasuh. Sebagai pengasuh, rasanya mereka telah mencurahkan waktu dan energi untuk orang lain. Namun, yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa pengasuh juga bisa mengalami stres dan kelelahan. Ternyata, mengasuh itu melelahkan ya. Apalagi jika mengasuh lansia dan seseorang yang memiliki keterbatasan, butuh banyak energi. Belum lagi kalau yang kita asuh itu terlalu banyak keinginan dan tidak mau mengikuti arahan dari kita sebagai pengasuh. Padahal itu juga kan demi kebaikan mereka. Benar-benar melelahkan. Mulai dari mengelola obat-obatan hingga memberikan dukungan emosional, peran seorang pengasuh sangatlah berat dan seringkali tidak diakui. Jadi, pembahasan saat ini, mari kita bahas masalah yang sebenarnya yaitu caregiver stress. Sobat Jiwa pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata caregiver atau yang lebih kita kenal sebagai pengasuh. Caregiver merupakan pekerjaan yang penuh dengan cinta, tetapi bukan berarti tanpa adanya tantangan tersendiri. Namun, mari kita akui, terkadang hal itu bisa membuat kita kewalahan menjadi seorang caregiver tentunya menjadi pilihan yang berat, apalagi jika kita tidak siap dengan hal itu. Sebelum membahas lebih jauh, Sobat Jiwa tahu nggak apa itu caregiver? Caregiver adalah orang yang secara sukarela memberikan bantuan dan dukungan kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu lansia, orang sakit, atau orang dengan disabilitas. Menjadi seorang caregiver lansia atau orang berpenyakit memiliki tantangan tersendiri. Kita harus sabar, telaten, dan memiliki fisik yang kuat. Selain itu, menjadi seorang caregiver itu bukan hal yang mudah. Sekalipun hanya mengasuh satu orang, tetap saja hal ini berat. Terlalu banyak tuntutan, selalu ingin menang sendiri dan lainnya menjadi hal yang bisa menyebabkan stres bagi caregiver atau pengasuh. Sangat penting untuk menyadari bahwa pengasuh sama seperti orang lain, rentan terhadap stres. Tekanan yang terus-menerus, kurangnya waktu untuk merawat diri sendiri dan perasaan selalu siap sedia dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik kita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gabriela Cohen, ternyata caregiver atau pengasuh cukup rentan untuk mengalami stres. Terdapat banyak faktor seperti perasaan putus asa, kekosongan, tidak adanya dukungan anggota keluarga lain, juga masalah finansial. Dalam artikel penelitian yang dilakukan oleh Gabriela Cohen pada tahun 2019, menyatakan bahwa sekitar setengah dari para pengasuh melaporkan bahwa merawat pasien dapat menimbulkan kecemasan, terlepas dari penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan adanya isolasi yang diberlakukan karena COVID-19, jumlahnya meningkat. Mulai dari kebosanan dan kurangnya kegiatan menjadi faktor yang menyebabkan para pengasuh mengalami stres dan gangguan kecemasan. Mungkin semua faktor ini memainkan peran penting yang menunjukkan dampak negatif dari kecemasan pada kualitas hidup, ketergantungan fungsional, dan stres pengasuh. Penting bagi pengasuh untuk memprioritaskan perawatan diri sendiri dan mengenali tanda-tanda kelelahan. Seperti halnya kita merawat orang lain, kita juga harus merawat diri kita sendiri. Apakah kamu adalah seorang orang tua, perawat, atau pengasuh anak? Tidak apa-apa jika kamu merasa kewalahan. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam menjalani pengabdian ini. Dengan memahami tantangan dalam mengasuh dan menjadikan perawatan diri sebagai prioritas, kita dapat menciptakan pengalaman mengasuh yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi pengasuh dan penerima perawatan. Menjadi caregiver memang berat. Walaupun begitu, kamu bisa melewatinya sampai hari ini, di mana seseorang yang kamu asuh telah melalui berbagai perkembangan diri mereka berkat bantuanmu. Apapun alasannya, kamu boleh banget nangis. Tapi nggak boleh nyerah ya.
Selain itu, Rentang Jiwa juga ingin memberitahu beberapa tips untuk para caregiver dalam menangani stres selama melaksanakan tugasnya. A. Cari dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok dukungan bagi caregiver. Berbagi pengalaman dan emosi dengan orang-orang yang memahami situasimu dapat memberikan rasa lega dan dukungan moral. B. Sisihkan waktu untuk diri sendiri dan lakukan aktivitas yang menyenangkan dan menyegarkan pikiran, seperti berjalan-jalan, membaca, atau berkebun. Ini akan membantu mengurangi tekanan dan memperkuat kesehatan mentalmu. C. Latihan pernapasan dalam, meditasi atau yoga dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuhmu. Cari teknik relaksasi yang cocok untukmu dan praktikkan secara teratur. D. Jangan abaikan kebutuhan tidurmu. Pastikan untuk mendapatkan istirahat yang cukup setiap malam agar tubuhmu dapat pulih dan memperkuat daya tahan terhadap stres. E. Sadari bahwa kamu tidak bisa melakukan segalanya. Tetap realistis dalam menetapkan harapan terhadap dirimu sendiri dan kemampuanmu sebagai caregiver. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau delegasi tugas jika diperlukan. F. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari tenaga medis atau layanan profesional lainnya jika kamu merasa kesulitan mengatasi stres atau membutuhkan bantuan dalam merawat orang yang kamu asuh. G. Ingatlah bahwa menjaga dirimu sendiri adalah kunci untuk memberikan perawatan yang baik kepada orang yang kamu asuh. Tetapkan batasan yang sehat, prioritaskan kebutuhanmu sendiri, dan jangan lupakan dirimu sendiri dalam proses perawatan. H. Pelajari lebih lanjut tentang kondisi kesehatan yang sedang dihadapi oleh orang yang kamu asuh. Pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi tersebut dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kecemasanmu. I. Buat jadwal rutin untuk waktu luangmu dan tetap berpegang pada itu. Jadwalkan kegiatan yang menyenangkan dan melepaskan stres sebagai bagian integral dari rutinitas harianmu. Penting untuk menjaga keseimbangan hidupmu. Lakukan aktivitas yang membuatmu bahagia dan jangan lupa untuk menyediakan waktu untuk dirimu sendiri. Ini akan membantumu menghindari stres. Ingatlah bahwa mengatasi stres sebagai caregiver adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kesabaran serta komitmen untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Jadi, untuk semua pengasuh di luar sana, ingatlah bahwa kesejahteraan diri sama pentingnya dengan mereka yang kamu rawat. Ambil waktu sejenak untuk beristirahat, bernapaslah dan ketahuilah bahwa kamu dihargai dan dihormati. Kamu tidak sendiri. Bersama-sama, kita dapat saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan pengasuhan ini. Jika kamu merasa berat dan bingung mau cerita ke siapa, kamu bisa banget cerita ke Sobat Jiwa di Rentang Jiwa loh. Mari kita akui dedikasi dan kekuatan yang luar biasa dari para pengasuh sekaligus menyadari pentingnya merawat diri para pengasuh itu sendiri. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan penuh pengertian bagi mereka yang telah memberikan banyak hal dalam merawat orang lain. Dan itulah sebagian informasi tentang caregiver. Jadi, mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memperjuangkan kesejahteraan diri kita. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam petualangan yang luar biasa ini. Sampai jumpa lagi, tetaplah ingin tahu, tetaplah bersikap baik, dan teruslah menyebarkan cinta. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, pastikan untuk tekan tombol like, share kepada orang-orang tersayang, dan subscribe channel Rentang Jiwa untuk mendapatkan lebih banyak konten berharga tentang kesehatan mental. Ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesejahteraan dirimu, bersama dengan perkembangan orang lain. Ambil langkah pertama untuk mendapatkan kembali hidupmu. Kebahagiaan orang yang kamu rawat juga bergantung pada kebahagiaanmu. Rawatlah dirimu sendiri agar bisa terus merawat orang lain dengan sepenuh hati.